Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Amin. Gimana kegiatan di hari Senin teman-teman? Mungkin agak rada-rada slow ya. Karena kan sekarang itu emang masih cuti sekolah ya teman-teman. Atau mungkin udah ada nih teman-teman anaknya kalian yang udah mulai sekolah lagi. Boleh dong tulis di kolom komentar. Kalau di daerah tempat tinggal aku teman-teman anak-anaknya itu masuk sekolahnya itu Senin depan gitu ya. Cuman ada juga sih yang masuknya itu malah di tanggal 15 gitu. Nah ini aku oleh dulu ya teman-teman kegiatan aku di hari ini yaitu dengan jemur-jemur pakaian. Karena emang kalau udah urusan pakaian mah gak ada habisnya ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, cuaca itu emang lagi mendung-mendung syahdu gitu. Jadi aku juga nggak mau ngambil resiko ya teman-teman buat ngejemurin pakaian di luar. Di sini aku langsung aja ngejemur pakaian itu di teras aja gitu ya. Kalau seandainya emang nanti cuacanya itu panas ya udah tinggal aku pindahin. Cuacanya itu bener-bener nggak bisa banget diprediksi gitu ya teman-teman. Jadi kadang itu misalnya kayak pagi gini hujan, malah nanti tuh siang hari dadakan tuh panas yang bener-bener mentereng banget gitu. Cuman kalau pas lagi hujan-hujan gitu suka agak rada-rada serem gitu ya. Kalau misalnya ngelihat hujan plus angin kenceng plus juga petir ya teman-teman, masya Allah banget ya, itu tuh bener-bener bikin deg-degan banget. Cucian pakaian aku lumayan lah ya teman-teman, walaupun aku tuh tim yang nyuci setiap hari, tapi tetap aja kalau pakaian aku mah jarang banget yang cuciannya itu sedikit. Apalagi kalau misalnya aku tuh nyucinya 2 hari sekali ya teman-teman, masya Allah itu bener-bener super 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 banyak biasanya. Cuman aku tuh yang nyuci 2 hari sekali itu jarang ya teman-teman, kecuali kalau misalnya emang ada kegiatan yang agak rada darurat atau misalnya aku emang full di luar rumah, nah gitu ya biasanya barulah aku tuh nyucinya itu 2 hari sekali gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya aku yang kayak di rumah aja, aku sih lebih ini ya, lebih senang nyucinya setiap hari. Biar apa ya, biar nggak terlalu banyak aja pakaiannya numpuk kayak gitu teman-teman. Karena kalau misalnya pakaian itu numpuk gitu ya, itu kadang tuh beneran nggak enak sih dilihatnya ya. Terus juga kan durasi nyucinya jadi lebih lama gitu ya, karena harus nyuci atau muter cucian itu sampai beberapa ronde gitu kan. Jadi kayak lebih lama gitu untuk kelarnya. Oke, aku lanjutin ya teman-teman. Setelah cucian aku selesain, aku jemur-jemur. Di sini aku lanjutin buat rapihin kamar ya. Alhamdulillah ini tuh kamar masih berantakan kalau di pagi hari. Jadi ya udah aku mau langsung gercep beresin. Kok alhamdulillah ya, iyalah ya teman-teman, disyukuri aja. Mau berantakan apa gimana itu tetap disyukurin ya. Apalagi aku punya bocil teman-teman. Kalau misalnya mereka udah bangun tidur gitu ya, itu biasanya sekalian main-main gitu ya, kayak segala macam lah teman-teman dilakuin anak-anak di kasur ini tuh gitu ya. Makanya kadang aku tuh pagi-pagi nggak langsung beresin kasur. Kadang aku tinggalin aja dulu ya kamar ini, kadang itu menjelang siang baru aku beresin. Nah kalau misalnya menjelang siang aku beresin, menjelang anak-anak tidur siang gitu, ini bakalan lebih awet sih rapinya. Karena apa? Karena anak-anak itu tidur siangnya tuh nggak di sini teman-teman. Anak-anak itu aku tidur siang kan itu tuh di kamar depan gitu ya. Jadi itu tuh pakai kasur santai aja biasanya, atau kayak kasur yang bulu-bulu itu. Nah itu yang aku taruh di kamar depan buat mereka tidur siang. Nah kenapa nggak di kamar ini aja mereka tidur siang? Karena kalau di kamar ini tuh di siang menjelang sore itu panasnya benar-benar cetar banget temen-temen. Apalagi kamar ini kan nggak ada plafonnya gitu ya. Jadi kayak bener-bener panas banget. Nah kalau kamar depan itu nggak terlalu panas-panas banget lah teman-teman, karena kamar depan tuh kan udah pakai plafon ya teman-teman. Jadi ya anak-anak tuh tidur siangnya di situ biar nggak terlalu kegerahan banget. Kalau aku sendiri teman-teman, kadang tuh tidur siangnya aku itu tuh lebih memilih di dapur ya teman-teman, karena di dapur tuh lebih adem. Kalau nggak di dapur itu ya di ruangan samping dapur itu teman-teman. Nah di situ tuh juga enak buat tidur siang. Tapi ya karena emang ruangan itu tuh kayak benar-benar berantakan banget gitu kan. Aku tuh benar-benar males gitu ya nge-expose bagian situ. Ditambah lagi di situ tuh nggak ada lampunya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bikin konten di situ pun ya nggak bagus gitu ya hasilnya, karena ya nggak ada lampunya kayak gitu. Jadi ya aku tuh makanya jarang banget nge-expose bagian itu. Ya nanti deh teman-teman kalau misalnya ada rezeki dipasangin lampu permanen gitu ya, semuanya baru tuh di bagian situ aku pasangin lampu gitu. Kalau untuk sekarang nggak dulu deh teman-teman, kayaknya terlalu banyak banget rencana-rencana pengeluaran yang malah bikin mumet gitu ya. Jadi ya udahlah dijalani aja.
Oke deh teman-teman, ini aku lanjutin masak-masak. Jadi ini tuh tumben aku masaknya tuh di pagi hari, karena apa? Karena memang, tadi pagi tuh teman-teman, aku tuh maksudnya nggak ada lauk gitu ya tadi pagi. Jadi tadi pagi tuh kita tuh cuman sarapan pakai lontong, Pak suami juga sarapannya pakai lontong, dan Pak suami juga lagi nggak bawa bekal gitu ya. Jadinya ya udah deh gitu teman-teman, aku masaknya tuh di pagi hari aja, karena nanti setengah hari Pak suami tuh bakalan pulang kerja, dan biasanya kalau dia pulang kerja pasti minta makan gitu. Makanya ya udah ini aku masak aja, di pagi hari gitu ya, biar nanti pas makan siang itu, lauknya udah pada matang semuanya. Nah, kalau misalnya aku udah masak di pagi hari kayak gini teman-teman, nanti di sore hari aku nggak masak lagi ya. Tapi kalau misalnya emang, lauk itu emang udah nggak ada gitu ya, udah nggak ada, biasanya di malam harinya aku tuh masak lagi buat, makan atau, bekal Pak suami di pagi hari gitu. Tapi aku masaknya biasanya itu di malam hari gitu sih teman-teman. Apalagi kalau menu masakan aku tuh yang simpel-simpel gini, bentar doang kelar ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya udah malam gitu, kadang aku tuh malas ngevideoin gitu ya, dan itu durasinya bakalan lebih cepet sih aku masaknya karena nggak divideoin. Karena yang bikin lama sebenarnya masak-masak itu ya itu teman-teman, karena kadang itu divideoin, karena kan kita tuh fokusnya benar-benar terbagi ya. Belum lagi harus ngegeserin kamera sana sini gitu ya, setting cahaya, belum lagi harus mikirin masakan. Nah kayak gitu. Jadi ya aku tuh kalau misalnya lagi buru-buru atau memang lagi apa ya, lagi pengen cepet gitu ya, ya udah aku nggak videoin gitu. Di sini videonya itu aku singkat-singkat aja ya teman-teman. Hari ini tuh aku bikin sambal ayam dan juga tahu. Ini udah selesai aku goreng-gorengin, sambalnya juga udah mateng. Langsung aja aku pindahin ke dalam wadah ya teman-teman. Masya Allah, kalau misalnya di dunia nyata masaknya secepat ini, kayak bener-bener rajin gitu ya masak jadinya ya teman-teman. Karena kayak cuman beberapa menit itu kelar gitu ya masakan. Tapi ya balik lagi, itu kan nggak mungkin ya teman-teman. Oke deh, alhamdulillah masakan udah selesai teman-teman. Menu kami hari ini tuh sambal ayam dan juga tahu. Alhamdulillah, pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, seperti biasa di sini aku lanjutin setelah masak, waktunya beres-beres ya teman-teman. Aku tuh kadang sering bacain komen gitu ya, baik di Facebook, di Instagram, ataupun kadang itu kayak di YouTube sendiri gitu ya. Banyak yang emak-emak bilang bunda mah enak gitu ya, kalau habis masak langsung bisa bersih-bersih. Kalau saya mah biasanya nunggu anak rewel dulu, begini dulu, segini ini dulu gitu ya. Sebenarnya ya teman-teman, nggak ada kok ya salahnya kalian itu mau beres-beresnya nanti. Kalian tuh beres-beresnya nunggu anak tenang dulu, nunggu anak tidur dulu, tuh nggak ada yang salah kok ya. Intinya nggak usah ngebanding-bandingin kondisinya kalian dengan kondisi orang lain gitu. Kalau misalnya kalian nggak bisa beres-beres langsung setelah masak, nggak apa-apa kok teman-teman. Toh juga itu bukan sebuah kesalahan, itu juga bukan sebuah dosa gitu ya. Jadi kalian tuh nggak usah minder gitu. Mungkin kalian minder kalau misalnya ngeliat dapur aku tuh setelah masak langsung aku bersihin, karena ya aku nggak ada yang terlalu ngerecokin teman-teman. Anak-anak itu dari mereka kecil ya teman-teman, itu pasti kalau aku masak itu jarang yang ngerecokin ya, itu bener-bener jarang banget. Nah makanya aku tuh kalau misalnya habis masak biasanya aku langsung beresin gitu teman-teman, ya biar nggak ngulang-ngulang kerja dua kali lah gitu ya. Tapi kalau misalnya emang anak-anak itu kondisinya emang nggak bisa ditinggal-tinggal, ya sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Kita selesai masak gitu ya, terus ngomong anak dulu, nanti setelah dia udah tenang gitu ya, atau misalnya dia udah tidur atau pokoknya udah tenang lah gitu ya, nah kita mau beresin ya nggak apa-apa kayak gitu. Nah teman-teman, aku juga lanjutin nyuci piring ya teman-teman, setelah masak-masak, setelah beres-beres. By the way teman-teman, tadi tuh voice overnya sebenarnya sempat ke apa ya, sempat kejeda sebentar karena tiba-tiba tuh kayak ada tamu gitu yang datang. Jadi ya udah aku stop dulu voice overnya gitu ya, terus aku lanjutin lagi ya teman-teman. Kadang aku tuh sebenarnya males gitu ya teman-teman kalau misalnya harus ngulang-ngulang voice over atau nyambung-nyambungin, karena aku tuh ngerasa gitu ya, kalau misalnya aku itu voice over terus sempat kejeda, itu nanti kalau misalnya aku lanjutin, itu suaraku tuh aku ngerasa kayak beda gitu loh teman-teman. Nggak tahu kenapa gitu ya, makanya aku tuh kadang rada kurang, suka sebenarnya kalau misalnya, video apa, kayak voice over itu tuh harus kejeda-kejeda. Cuman balik lagi teman-teman, karena ya di sini emang aku apa ya, nggak bisa maksain gitu ya, kadang tuh emang kondisinya yang mengharuskan aku tuh buat aku stop, ya udah kadang ya udah aku berhentiin dulu kayak gitu. Nah teman-teman, di sini aku lanjutin ya buat nyapu-nyapu di dapur, dan kalian tuh jangan salfok sama laundry rumahku yang kayaknya kelihatan berantakan banget di bagian dalam, karena itu ya teman-teman ada beberapa pakaian yang aku mau cuci gitu ya, walaupun tadi udah nyuci kayak gitu.
Kadang ya teman-teman, walaupun aku udah selesai nyuci, cuman kadang tuh tiba-tiba ada aja gitu ya, misalnya nemu pakaian kotor gitu yang bergantungan atau yang apa, ya kadang aku cuci lagi. Ya sebenarnya bisa aja sih ditumpuk dulu dan besok itu pas nyuci ya dicuci sekalian gitu. Cuman kalau aku kadang sih, kalau misalnya emang aku ngerasa agak senggang ya udah sekalian aja aku cuci gitu ya. Nggak apa-apa jemurnya telat, nggak apa-apa jemurnya belakangan gitu. Yang penting besok cuciannya nggak banyak gitu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah nih teman-teman, dapur aku tuh udah bersih, masakan udah beres, dan ini tuh udah selesai nyapu-nyapu. Lega banget sih rasanya teman-teman kalau misalnya udah selesai kayak gini ya. Dan ini dapur tuh udah bersih lagi, udah rapi lagi. Oke, next di sini aku mau lanjut nih teman-teman. Nah, ini aku mau metikin cabai, aku mau manen cabai teman-teman. Ini tuh sebenarnya nggak terlalu yang banyak-banyak banget sih buah-buahnya yang matang kayak kalau aku lihat. Cuman ya balik lagi teman-teman, di sini tuh memang udah banyak juga yang kelihatan masak satu-satu kayak gitu di pohonnya. Jadi udah aku ambil aja semuanya ya teman-teman. Karena kalau misalnya ini tuh nggak keburu dipanen gitu ya, takutnya nanti cabenya itu keburu merah-merah. Terus juga ujung-ujungnya malah berjatuhan, busuk gitu ya. Aduh kapok banget sih teman-teman, yang beberapa waktu yang sebelumnya itu kan aku yang manen cabai itu yang kayak merah semua gitu kan. Nah itu tuh kayak kurang enak gitu loh teman-teman cabenya. Jadi ya udah deh, di sini aku pilihin cabai yang mateng-mateng plus juga cabai yang udah tua-tua. Ini tuh enak banget pas aku manen cabai ini ya teman-teman. Karena apa? Karena ini tuh cuacanya tuh Masya Allah bener-bener lagi enak banget lah gitu ya buat aktivitas di luar. Biasanya itu panas itu bener-bener yang panas banget gitu kan. Nah kalau ini tuh enggak, alhamdulillah, jadi agak rada-rada mendung gitu cuacanya. Jadi enak gitu ya kalau misalnya manen-manen cabai kayak gini. Nggak terlalu berasa gitu loh teman-teman, capek dan juga hausnya gitu ya. Tapi ya walaupun kayak gitu, manen cabai ini tuh juga lumayan bikin jenuh, juga lumayan bikin bosen gitu ya. Karena ya kayak emang lama gitu teman-teman kalau manen cabai ini. Ya namanya juga cabai ya, apalagi ini kan cabai rawit ya. Jadi kayak metikinnya itu kan satu-satu. Ditambah lagi cabainya itu kan kecil-kecil ya. Jadi emang bener-bener lumayan banget sih buat manen cabai ini. Tapi ya ini tuh untungnya nggak yang terlalu over matengnya gitu ya. Kalau yang kemarin tuh bener-bener matang semua dan itu tuh menyeluruh, jadi mengharuskan aku kayak semua-semuanya harus aku petikin. Kalau ini enggak teman-teman, paling aku ambil yang udah tua, yang udah agak keras, terus juga yang mateng-matengnya aja. Ini juga kebun cabai udah mulai ya teman-teman, rumputnya itu tumbuh subur ya. Aku nggak tahu sih kapan bisa ngebersihin. Pengen sih teman-teman itu dibersihin gitu ya, biar sekalian nanti si rumput-rumputnya itu bisa jadi pupuknya gitu. Cuman belum tahu deh kapan. Kalau misalnya di musim hujan ini ngebersih-bersihin itu rasanya itu kayak sayang tenaganya loh teman-teman. Karena apa? Karena biasanya rumput-rumput itu bakalan lebih cepet tumbuhnya kalau pas lagi musim hujan. Makanya ya udah gitu ya teman-teman, kalau misalnya musim hujan itu mendingan gak usah deh gitu ya nyamputin rumput, ntar aja nunggu musimnya udah agak panas dulu, biar si rumputnya itu nggak terlalu cepet gitu ya untuk tumbuh dan juga untuk tingginya. Ini kalian bisa lihat ya teman-teman, buah cabeku itu udah nggak sebanyak yang sebelumnya ya, karena mungkin ini tuh juga cabenya udah lumayan agak lama kan, jadi buahnya itu udah nggak terlalu selebat yang sebelum-sebelumnya. Tapi segini aja tuh udah alhamdulillah sih teman-teman. Nanti kalau misalnya emang ini tuh cabenya itu habis ya aku bakalan lanjut lagi tanam gitu ya. Cuman aku kayak biasa nggak bakal ngebibit sendiri, aku nanti mau beli bibit yang jadi aja di pasar. Karena di sini tuh bibit cabai yang jadi itu teman-teman yang udah bisa ditanam gitu ya. Nah itu biasanya per batangnya itu 1.000 doang teman-teman. Jadi ya udahlah beli aja, palingan juga buat ngisi ini tuh nggak terlalu banyak, kayak mungkin sekitar 20 sampai 25 batang aja gitu ya belinya. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and kalian lagi pada ngapain nih teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Boleh dong teman-teman tulis di kolom komentar. Nah ini tuh ya teman-teman, kalian bisa lihat ya cabenya itu tuh nggak terlalu banyak yang mateng, tapi tuh bunganya itu lumayan banyak ya. Jadi kayaknya ini nggak bakalan lama, bakalan lebat lagi gitu ya buahnya. Dan ini aku manen cabai ditemenin sama kucing aku teman-teman, dia tuh ngekor gitu.
Nah teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku, di kegiatan aku kali ini tuh bisa menginspirasi, motivasi dan juga menghibur. Alhamdulillah ini aku udah selesai buat manen cabai dan ini hasilnya teman-teman. Aduh alhamdulillah lumayan banget ya, ini tuh kayaknya setengah kiloan gitu. Oke, sampai di sini dulu ya video aku, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye.